Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi ya sesi 3 tentang program Merdeka Belajar. Ada 4 program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kita akan bahas khususnya tentang penyederhanaan RPP. Di sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang prinsip penyusunan RPP yang berlaku saat ini ya. Ini ada program baru, program Merdeka Belajar, ada 4 program. Kita akan bahas tentang penyederhanaan RPP-nya. Apa yang baru dalam program Merdeka Belajar? Kita bahas. Ada 4 komponen dalam perubahan atau dalam usulan, bukan usulan, sudah ini ya. Dalam 4 program Merdeka Belajar disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta Rabu 11/12. Perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, ujian nasional, RPP, dan juga zonasi PPDB. Ya, itu adalah 4 program Merdeka Belajar. Satu persatunya bisa kalian cari sendiri bahasanya. Saya lebih khusus akan ke penyederhanaan RPP ini. Ya, tapi secara singkat gambarannya seperti ini. 4 program ini. USBN menjadi asesmen oleh sekolah. Penjelasannya menilai kompetensi sekolah melalui tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah. Itu penjelasan untuk program atau kebijakan yang pertama tentang USBN. Kemudian program yang kedua, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum, AKM, dan juga survei karakter. Ya, penjelasannya tidak mengukur penguasaan materi mata pelajaran tertentu dalam kurikulum seperti yang diukur melalui UN selama ini, ujian nasional ya. UN ke depan dilakukan untuk pemetaan kompetensi minimum literasi dan numerasi siswa dan memperkuat aplikasi pembelajaran yang diukur oleh PISA dan TIMSS. Ya, PISA kalian sudah tahu, TIMSS kalian sudah tahu. Dilakukan di tengah jenjang sekolah, kelas 4, 8, dan 11. Kelas 4 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Kemudian kebijakan yang ketiga tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan format RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri. RPP dipersingkat yang berisi tujuan kegiatan dan asesmen pembelajaran. Penulisan RPP efisien dan efektif agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran secara terarah. Kemudian kebijakan yang terakhir, sistem atau zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel. Mengatasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah, ada patokan standar PPDB antar daerah, yaitu jalur zonasi menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi atau sisanya tadi 0-30%. Sesuai dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Oke. Dari 4 kebijakan ini, kita akan membicarakan mengenai kebijakan RPP ini. Baik. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci, sangat banyak halamannya, sangat berlembar-lembar, sangat tebal, luar biasa, sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, itu pertimbangannya kenapa dimunculkan kebijakan ini ya. Prinsipnya, tadi kita sudah bahas prinsip tentang RPP. Di sini dikompres, diintisarikan menjadi 3 prinsip: efisien, efektif, dan orientasi pada murid. Student Learning Center. Efisien artinya menuliskan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif artinya penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Orientasi pada murid diartikan penulisan RPP dilakukan dan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Artinya dengan 3 prinsip ini tadi ya, RPP itu sudah ditulis
sudah dapat memfasilitasi siswa belajar aktif. Oke. Ketentuannya RPP ini ya. Nanti saya tunjukkan buku saku tanya jawab RPP-nya dari kementerian. Ketentuannya tidak ada persyaratan jumlah halaman. Kan disebutkan bahwa RPP sekarang 1 halaman. Sebetulnya tidak ada persyaratan. Boleh 1 halaman, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh berapapun. Kemudian guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Sesuai dengan prinsip tadi. Selama masih menggunakan prinsip tadi, diperbolehkan. Guru dapat tetap menggunakan RPP, format RPP yang lama. Masih bisa. Jadi ketika tidak merubah itu, masih boleh menggunakan. Untuk saat ini ya. Guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Nanti saya tunjukkan juga beberapa contoh RPP inspiratif yang dirilis oleh kementerian juga kalau tidak salah. Nanti saya perlihatkan. Oke. Ini ya, ini ketentuannya. Tidak ada jumlah halaman, tidak ada ketentuan jumlah halaman, tidak ada format baku, dapat menggunakan RPP yang sudah dibuat. Oke. Komponennya apa saja yang harus ada di penyederhanaan RPP ini? Tadi kan ada beberapa ya, minimal 8. Sebetulnya 13 secara teoritis. Tapi di penyederhanaan ini hanya 3, ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan penilaiannya, asesmennya. Ya, makanya dari awal tadi saya katakan bahwa tujuan, proses, dan penilaian harus sejalan, harus sinkron. Tujuannya siswa mampu membuat layang-layang, kegiatannya harus mereka difasilitasi dalam mendapatkan pengalaman belajar dalam membuat layang-layang, bukan menerbangkan layang-layang walaupun layang-layangnya sama. Oke. Kemudian bagaimana menilainya? Baik. Komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. Yang paling inti 3 ini. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Oke. Itu komponennya. Saya klik dulu ya, ini bisa nggak ya? KI dan KD Biologi SMA kalian sudah pernah lihat ya, standar isi khusus biologi. Nah, ini tanya jawab penyederhanaan RPP. Contohnya. Dan RPP inspiratif nanti contohnya. Oh, ini sudah dibuka. Ini buku tanya jawab rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dikeluarkan tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Dasar tahun 2020. Baik, saya lewati kata pengantarnya. Ini contoh tanya jawabnya, saya perbesar dulu. Apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid? Efisien artinya tadi RPP yang ditulis tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Efektif artinya pencapaian tujuan, ya, pemastian pencapaian tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid artinya penulis RPP mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Oke. Apakah RPP dapat dibuat singkat dengan misalnya hanya 1 halaman? Boleh, tapi tidak ada batasan halaman. Ya, selama prinsip tadi digunakan. Apakah ada standar baku format RPP? Tidak ada, guru bebas. Oke. Bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru? Itu boleh digunakan. Guru dapat pula memodifikasi format RPP tersebut. Ya. Berapa jumlah komponen RPP? 3 komponen inti tadi. Tujuan, kegiatan atau proses-proses pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya, penilaian. Komponen lainnya adalah pelengkap. Oke. Ya, lebih simpel ya. Nah, kemudian pertanyaan tentang pengembangan RPP.
Apa yang dimaksud dengan RPP? Oh, RPP sudah dijelaskan ya sebelumnya ya. Dokumen apa yang menjadi dasar pengelolaan RPP? Silabus. Tentunya didasarkan pada KD. Ya, ini sudah. Nah, apakah guru harus membuat silabus? Tidak. Guru tidak harus membuat silabus. Buku 2 KTSP silabus sudah disusun oleh pemerintah. Apa tujuan penyusunan RPP? Untuk mengarahkan kegiatan pelajaran peserta didik. Ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini bisa di-download di Smart Campus, sudah saya uploadkan untuk kalian. Apakah guru wajib menyusun RPP? Ya, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Ya, kalian baca sendiri nanti pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang lainnya. Nah, tapi saya ini nih. Apa yang tertarik di sini? Dalam penyusunan tujuan pembelajaran ya, ditulis juga di sini A, B, C, D, audience, behavior, condition, and degree. Ya, kalian bisa baca. Audience adalah siswa, behavior adalah perilaku siswa yang dapat diamati, condition adalah persyaratan yang harus dipenuhi, degree adalah tingkat keberhasilan pencapaiannya. Oke, ini ada contohnya juga, contoh tujuan pembelajaran yang baik. Oke, nanti bisa kalian baca sendiri ini, memperkaya pengetahuan kalian ya, dan mempersiapkan kalian untuk menjadi guru masa depan. Karena kurikulum yang mungkin digunakan 2022 kemungkinan kurikulum kita ganti. Ya, bocoran ya. Baik, itu buku saku tentang tanya jawab rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian contohnya RPP inspiratif, RPP yang tadi ya yang sudah disederhanakan ya. Contohnya saya perbesar dulu. Saya lewati bagian awalnya. Oh sebentar, ini dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019. Oke, ini contoh RPP inspiratif. Boleh begini, karena tidak ada format baku. Kalian boleh menggunakan ini. Kita cari yang biologi coba. Ctrl F. Nih contoh yang biologi. 3 prinsip tadi harus terpenuhi. Hanya segini. 3 prinsip tadi hanya terpenuhi, komponennya juga hanya 3 tadi. Ya. Kalian bisa baca ini, saya sudah uploadkan juga di SC, kalian bisa download. Oke. Oke, Dian, thank you very much for your attention. Terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, semoga keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.